Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang kalimat efektif. Jadi di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu kalimat efektif, apa saja ciri-ciri dari kalimat efektif, bagaimana syarat-syarat untuk membentuk suatu kalimat efektif, dan apa saja kesalahan dalam penulisan kalimat efektif. Ikutin terus pembelajarannya ya. Untuk materi kalimat efektif ini akan dijelaskan oleh Nadifa Arya Maulenda, Muhammad Hifyul Ahdi, dan Fariyatul Umiyah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Apa kalian tahu apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang mengungkapkan gagasan dengan penyampaian secara tepat dan dapat dipercaya. Menurut beberapa ahli, banyak pengertian atau definisi dari kalimat efektif. Saya ambil contoh yang pertama, yaitu Abdul Razak. Menurut Abdul Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu memuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca, persis seperti apa yang disampaikan. Dan yang kedua, menurut Zainal Arifin. Menurut Zainal Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fariyatul Umiyah akan melanjutkan pembahasan tentang kalimat efektif. Saya akan membahas sedikit tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif harus kita ketahui supaya mempermudah kita untuk mengetahui apakah kalimat tersebut termasuk kalimat efektif atau tidak. Ciri-ciri kalimat efektif ada 5. Yang pertama adalah kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Kelugasan yang terkandung dalam kalimat efektif adalah suatu informasi yang berisi tentang pokok-pokok dari informasi tersebut, tidak boleh berbelit-belit dan disampaikan secara sederhana. Contoh kalimat yang tidak efektif: terus meningkatnya permintaan terhadap produk masker, mau tidak mau memaksa industri masker menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu masker itu sendiri. Contoh kalimat yang efektif: terus meningkatnya permintaan terhadap produk masker, memaksa industri masker menambah produksinya dan meningkatkan mutunya. Pada kedua kalimat tersebut terdapat perbedaan. Pada kalimat tidak efektif terdapat kata mau tidak mau dan kata sendiri, sedangkan pada kalimat yang efektif kata tersebut tidak ada. Karena pada kata mau tidak mau dan kata sendiri terlalu berbelit-belit, maka dari itu dihilangkan supaya bahasanya pun lebih sederhana. Untuk yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif yaitu informasi yang akan disampaikan dalam kalimat harus sesuai dengan sasaran. Contoh kalimat yang tidak efektif: rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Contoh kalimat yang efektif: rumah yang antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Sudah dipastikan kedua kalimat tersebut memiliki perbedaan. Pada kalimat yang efektif, sasarannya lebih tepat, sedangkan pada kalimat yang tidak efektif, sasarannya masih belum tepat, tidak jelas kemana sasaran tersebut. Untuk ciri kalimat yang ketiga adalah kejelasan. Sesuatu hal itu harus jelas, tidak boleh digantungkan. Kejelasan dalam kalimat efektif yaitu informasi yang disampaikan harus jelas, struktur, dan lengkap unsur-unsurnya. Contoh kalimat yang tidak efektif: penelitian itu saya dibantu dosen di laboratorium. Contoh kalimat yang efektif: saya dibantu oleh dosen saat melaksanakan penelitian di laboratorium. Mengapa pada kalimat penelitian itu saya dibantu dosen di laboratorium termasuk kalimat yang tidak efektif? Karena pada kalimat efektif itu harus lengkap unsur-unsurnya.
Unsur-unsur dalam kalimat efektif yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan dalam kalimat tersebut tidak ada keterangannya. Untuk yang keempat yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif, informasi yang disampaikan tidak menggunakan pemborosan kata atau kata yang diulang-ulang. Contoh kalimat yang tidak efektif. Rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Contoh kalimat yang efektif. Rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Kalimat yang tidak efektif, terdapat kata beberapa dan banyak. Sedangkan pada kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu lebih dari satu. Maka dari itu, dipilihlah salah satu dari kata tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif yaitu informasi yang disampaikan harus sama atau sederajat dalam bentuk kata maupun imbuhan. Contoh, perhatikan baik-baik ya. Ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kakak menolong nenek itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Contoh kalimat yang efektif. Kakak menolong nenek itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Jadi sudah jelas bahwasannya kata penghubung itu juga berpengaruh untuk kalimat efektif. Pada kalimat tersebut memapahnya lebih tepat daripada dipapahnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat kalimat efektif. Untuk membuat suatu kalimat yang efektif, kita harus memenuhi 7 syarat berikut ini. Yang pertama adalah kesatuan gagasan. Yang dimaksud dengan kesatuan gagasan adalah satu kalimat yang mengandung satu ide pokok atau satu ide utama saja. Dalam membentuk kesatuan gagasan juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memiliki subjek ganda, tidak memiliki penghubung kata inter kalimat pada kalimat tunggal, predikat tidak didahului dengan kata yang. Selanjutnya yang kedua adalah keherosian kalimat. Yang dimaksud dengan keherosian kalimat adalah merupakan keterpaduan antara hubungan unsur-unsur pembentuk kalimat. Contohnya seperti kami membahas daripada kehendak rakyat. Yang benar adalah kami membahas kehendak rakyat. Kata daripada tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan kata yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada kesejajaran kalimat, yang berarti keparalelan atau kesamaan bentuk imbuhan. Seperti contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Hal itu salah dikarenakan menggunakan imbuhan di. Yang benar adalah kakak menolong anak itu dengan memampahnya ke pinggir jalan. Selanjutnya yang keempat adalah ketepatan pemilihan diksi kata. Dalam KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Contohnya seperti pemilihan diksi pada kalimat berikut ini. Tsunami datang dengan tiba-tiba, akhirnya puluhan ribu penduduk tewas. Hal tersebut salah karena tewas tidak cocok untuk kalimat tersebut, sehingga dapat diganti dengan kata meninggal. Yang kelima ini ada kehematan kalimat, yang artinya tidak mengandung kata-kata yang mubasir atau hiponim. Apa itu kata-kata yang hiponim? Yaitu kata-kata yang maknanya sudah terwakili oleh kata-kata yang lebih umum. Contoh dari kalimat yang tidak hemat seperti reboisasi merupakan penanaman hutan kembali yang ditebang, dan binatang kucing dan anjing sering dijadikan binatang peliharaan. Selanjutnya yang keenam ada kelogisan kalimat. Kelogisan kalimat dapat diartikan dengan masuk akal. Kalimat yang logis
adalah kalimat yang dapat diterima sesuai dengan penalaran. Contohnya seperti pada teks berikut ini. Selanjutnya ada kecermatan penulisan. Kecermatan penulisan ini harus didukung oleh pemakaian EYD yang baik. Kesalahan ejaan berpengaruh terhadap terbentuknya kalimat efektif. Tidak hanya memperkecil kualitas kalimat, melainkan juga menyebabkan kesalahan kalimat. Contohnya seperti baik mahasiswa maupun dosen IPB bisa unduh 4 perantik lunak. Dapat diganti dengan baik mahasiswa maupun dosen IPB dapat mengunduh 4 perantik lunak. Baik, selanjutnya kita masuk pada pola kesalahan dalam kalimat. Pola kesalahan dalam kalimat ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, penggunaan kata yang sama, artinya dalam sebuah kata. Yang kedua, penggunaan imbuhan yang kacau. Yang ketiga, kalimat yang tidak sesuai. Yang keempat, penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Yang kelima, penggunaan kata di mana dan yang mana secara tidak tepat. Yang keenam, kata kalau yang dipakai secara salah. Yang ketujuh, penggunaan kata daripada yang tidak perlu. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, pengulangan kata yang tidak perlu. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita tentang kalimat efektif. Selanjutnya ini ada sebuah kuis yang dapat kalian kerjakan di kolom komentar, yang nantinya ada sebuah giveaway pulsa bagi yang beruntung. Thank you for watching. Terus ikutin pembelajaran kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.